Masih punya lahan pekarangan yang luas, bisa langsung dari tanah ya Bu ya. Nanti kalau masalah ngisi polybag dan Bapak pendamping, ini sedang panen sayuran Pak. Sudah 3 tahun ini, Budi Kunchoro menjadi bagian dari program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan atau P2KP di wilayah Dusun Pakal Jaluk, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Besok ini selesai panen, kita membuat di kebun bibit lagi. Tugasnya tak mudah. Budi harus menanamkan pola pikir baru agar para ibu bisa memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara optimal. Padahal Gunung Kidul selama ini dikenal sebagai kawasan yang gersang dan tandus. Kita berusaha mengenalkan pemanfaatan pekarangan, terutama sayuran dan sumber karbohidrat lain, walaupun pada awalnya masih banyak kesulitan. Karena kesulitan itu terjadi karena memang para wanita kelompok tani belum mengenal sehingga takut ada kegagalan. Usaha Budi Kunchoro dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mulai berbuah manis. Bukan hanya tanaman, warga juga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber protein. Caranya melalui kolam ikan dan ayam ternak yang juga bertempat di pekarangan rumah. Selain pemanfaatan pekarangan, warga Gunung Kidul kini mulai menyadari produk pangan lokal sebagai sumber karbohidrat khas Gunung Kidul, yakni Garut. Umbi Garut bentuknya seperti ini. Nah, ini umbi Garut warnanya putih. Mungkin tanaman ini sudah ada sejak mungkin ratusan tahun, tetapi pada akhir-akhir ini oleh penduduk Piyaman tidak diperhatikan karena seakan-akan tidak mempunyai nilai ekonomi. Tetapi setelah ada program P2KP, kita berikan pengetahuan bahwa produk dari tanaman Garut ini yang pertama bisa dibuat emping Garut yang jauh lebih sehat daripada emping melinjo. Yang kedua bisa dibuat tepung Garut. Nah, itu sudah bisa menjadi sumber pengganti atau substitusi dari terigu untuk membuat kue. Di luar Garut, warga Gunung Kidul juga melestarikan singkong sebagai bahan dasar beberapa hidangan khas Yogyakarta. Eka Sukemi misalnya, bersama kelompok wanita tani Sedio Mulyo di Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta, ia mengembangkan produksi tiwul instan berbahan dasar tepung mokaf. Kerja keras dan ketekunan yang dilakukan oleh Eka Sukemi dan kelompoknya adalah wujud dari keinginan mengembangkan pangan lokal. Kita membeli bahan baku itu dari kelompok sendiri juga kemitraan. Nah, di situ kita mengolah, itu mulai dari pengolahan, kemudian bahan baku, kemudian kita packing, itu sekitar 1 kilo, itu membutuhkan biaya sekitar 18.200. Nah, disitulah per 1 kilo kita mendapat sisa untuk hasil, itu mendapat 1.800 per kilo. Dan kelebihan di tiwul instan itu rasanya enak, kemudian sehat, dan kandungan gizi di sini sudah ada, cara memasak juga sudah ada. Harga jual per 1 kilo itu 20.000. Nah, dalam kemasan yang sudah seperti ini, itu setiap setengah kilo kita jual harga 12.500, dan yang untuk kemasan seperti ini masih 10.000 per bungkus, karena satu bungkus ini ada isi setengah kilogram. Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Gunung Kidul telah mengantarkan warga bukan saja kepada kemandirian pangan, juga kemandirian ekonomi.
P2KP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari dan pengembangan pangan lokal. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2010 dan hingga kini telah mencapai lebih dari 10.000 desa di 497 kabupaten kota di 33 provinsi di Indonesia. Sebagai implementasi dari Perpres nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL pada bulan Januari 2012 di Desa Kayen, Pacitan, Jawa Timur. Selanjutnya, Menteri Pertanian telah menindaklanjutinya dengan menginstruksikan melalui Badan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan KRPL di 5.000 desa di seluruh Indonesia pada tahun 2013. Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan dapat diukur melalui 2 indikator. Indikator yang pertama adalah melalui skor pola pangan harapan atau PPH yang setiap setahun selalu naik dengan target 93 poin pada 2014 dan 95 poin pada tahun 2015. Indikator yang kedua adalah konsumsi beras yang menurun 1,5% per tahun. Penurunan konsumsi beras ini didukung oleh gerakan sehari tanpa nasi di beberapa daerah. Keberhasilan daerah istimewa Yogyakarta tidak berhenti sampai pada pemanfaatan pekarangan. 2 tahun terakhir, singkong dan Garut sebagai pangan lokal yang sudah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dikembangkan lebih lanjut menjadi bahan pangan berbasis tepung. Mokaf atau Modification Cassava Flour adalah nama tepung hasil olahan yang menjadi unggulan di Yogyakarta, khususnya Gunung Kidul. Oleh beberapa kelompok tani, mokaf diolah kembali menjadi jenis makanan lain seperti tiwul instan atau mie kering. Suti Rahayu adalah salah satu warga binaan P2KP yang berhasil mengembangkan tepung mokaf menjadi mie kering. Berbekal bimbingan tim BPPKP, bantuan dana, dan alat pengolahan, Suti Rahayu dan kelompok UKM Putri di Desa Pelayan Semanu kini mampu memproduksi lebih dari 400 bungkus mie kering per hari. Di situ kami diberi fasilitas 8 unit alat yang seharga Rp81.380.000, yang terdiri ada penggilingan, ada pres plastik, ada penggilingan mie, ada oven, ada penggilingan untuk pencampuran, lalu untuk pengukusan, lalu tidaan. Nah, seperti itu kami
untuk membuat mie kering. Keunggulan kami, mie mokaf ini organik ya, tidak ada zat pengawet yang masuk. Nah, kuning ini kami memakai telur, makanya ini mie kering, bukannya mie instan, mie kering. Mie kering yang kuning telur, jadi kami menggunakan mie kuning telur, lalu keunggulan tidak ada bahan pengawet yang masuk. Ini murni dari tepung mokaf, modifikasi cassava flour. Meski hanya dipasarkan di sekitar Gunung Kidul dan wilayah Yogyakarta, peminat dan penggemar mie ayo atau mie asli Yogya berbahan singkong ini cukup banyak. Tak hanya bisa dibeli langsung oleh pelanggan rumah tangga, mie ayo juga sudah merambah warung dan rumah makan. Suhari, pemilik warung bakmi Ciamis yang sudah 7 tahun menekuni usahanya, kini mulai beralih menggunakan mie berbahan mokaf. Ibu kan nawarin di sini, terus nyoba gitu kan, saya nyoba dan ternyata pelanggan sama suka gitu. Kenikmatan makanan modifikasi pangan lokal singkong dalam bentuk mie ini juga diamini para pelanggan. Ya, kelebihannya itu ya setara sama yang itu kok. Yang dijual-jual itu loh. Di warung toko itu hampir sama rasanya itu. Kalau nggak terasa kalau dari tepung itu. Ketela itu nggak terasa. Itu kalau lebih apa? Enak deh. Lebih enak, kenyal. Kondisi Gunung Kidul yang tandus dan kering ternyata tak mampu membendung kesuksesan optimalisasi lahan dan pengembangan pangan lokal. Dengan demikian, harusnya tak ada alasan bagi bangsa ini untuk tidak percaya diri bahwa pangan Indonesia sejatinya kaya dan bisa mandiri. Harapan kami ke depan, walaupun program P2KP kita sudah berakhir, tetapi karena orientasi dalam P2KP memang yang pertama belum orientasi artinya dalam agribisnis, tetapi yang kedua mereka ternyata sudah mulai mendapat keuntungan dan apa yang diusahakan tidak sekedar menambah isi pekarangan tetapi mendapatkan penambahan pendapatan dan pengurangan pengeluaran. Harapan kami bisa menularkan keterampilan berbagai kelompok, entah itu olahan pangan, entah itu apa, itu harapan kami. Dan mudah-mudahan mie ini bisa berlanjut, bisa berkembang, biarpun nanti kami sudah tidak ada, nama tetap UKM Putri 21. Harapan kita sebagai pelaku UKM itu yang pertama, kita dapat meningkatkan taraf kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita ingin tetap diberikan bimbingan dari dinas terkait. Yang ketiga, kita bisa memasarkan ke luar daerah, mungkin ke luar negeri sekalian. Kau biarkan saja.